Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Nimadi Suryati. Saya dilahirkan di Banjar Batu Gunung, Desa Bukit, Kabupaten Karangasem pada tanggal 31 Desember tahun 1960. Riwayat pendidikan saya mulai tahun 1967 memulai pendidikan saya di kampung, yaitu di SD nomor 3 Bukit, Karangasem. Kemudian pada tahun 1970 saya diajak oleh bibi saya pindah ke Denpasar semenjak kelas 4 sampai menyelesaikan SD di SD nomor 24 Denpasar tahun 1972. Pendidikan SMP saya tempuh di SMP Negeri 1 Amlapura dari tahun 1973 sampai tahun 1975. Nah, kemudian pada tahun 1976 sampai 1979 saya menempuh pendidikan SMA juga di SMA Negeri 1 Amlapura. Pendidikan S1 saya tempuh di jurusan Bahasa dan Sastra Bali, Fakultas Sastra Universitas Udayana waktu itu, yang sekarang menjadi program studi Sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Saya selesai tahun 1983. 12 tahun kemudian saya mengikuti program Magister S2 di program Pascasarjana Universitas Padjadjaran dan selesai tahun 1997. Kemudian 11 tahun kemudian pada tahun 2008 saya mengikuti program Doktor S3 di Pascasarjana Universitas Udayana dalam bidang ilmu linguistik. S1, S2, S3 bidang ilmu saya linguistik dan saya selesai pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan saya sebelum diterima di program Sastra Bali, saya sempat sebagai asisten dosen di program studi Bahasa dan Sastra Jawa Kuna. Kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1984 saya diangkat di jurusan Bahasa dan Sastra Bali Fakultas Sastra sampai sekarang. Nah, setelah mengikuti pendidikan S3 pada tahun 2013, saya sempat mendapat tugas tambahan sebagai ketua lab sampai tahun 2017. Pada tahun 2018 sampai 2019 juga saya sempat mendapat tugas tambahan sebagai koordinator program studi Sastra Bali. Sebelum berakhir masa tugas tambahan itu, kebetulan pada tahun 2019 saya sempat juga mendapat tugas tambahan sebagai wakil dekan bidang umum dan keuangan sampai tahun 2023. Saya akan dikukuhkan dalam bidang ilmu linguistik historis komparatif. Orasi ilmiah saya sesuai dengan bidang ilmu saya akan berjudul Linguistik Historis Komparatif dan Penerapannya. Nah, linguistik historis komparatif itu disingkat LHK atau sering disebut ilmu bandingan. Merupakan cabang ilmu bahasa yang berusaha untuk meletakkan dasar-dasar pengertian tentang perkembangan kesejarahan dan kekerabatan antar bahasa-bahasa di dunia. LHK mempersoalkan perbandingan bahasa pada periode tertentu dan perubahan-perubahannya pada beberapa periode. Nah, unsur-unsur yang dibandingkan itu adalah berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada pada satu periode maupun perubahan-perubahan yang terjadi pada beberapa periode. Perbandingan bahasa dapat dilakukan terhadap semua bahasa-bahasa di dunia. Setiap bahasa-bahasa yang akan dibandingkan memiliki ciri-ciri kesemestaan dan juga memiliki unsur-unsur unik dan itu harus ditelusuri. Oleh karena itu,
Ada dua hipotesis tentang perbandingan bahasa. Kedua hipotesis tersebut adalah keteraturan dan keterhubungan. Yang dimaksud dengan keteraturan adalah adanya perubahan-perubahan bunyi antar bahasa itu secara sistematis. Dan kemudian keterhubungan itu maksudnya adanya hubungan bentuk dan makna antara bahasa-bahasa yang dibandingkan. Keterhubungan dan keteraturan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor warisan beberapa bahasa yang merupakan satu bentuk proto. Nah, kesamaan-kesamaannya itu disebut dengan kesamaan kognat. Yang kedua, karena faktor kebetulan, misalnya satu bahasa memiliki satu kata yang mirip dengan bahasa yang lainnya, memiliki makna sama tetapi tidak memiliki kaitan apa-apa. Yang ketiga adalah faktor pinjaman. Sebuah bahasa aseptor menyerap beberapa bentuk-bentuk kosakata dari bahasa pendonor akibat peristiwa sejarah. Berdasarkan bahasa-bahasa yang dibandingkan, linguistik bandingan itu dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah linguistik bandingan kontrastif, yaitu apabila membandingkan bahasa-bahasa yang tidak serumpun. Misalnya bahasa Bali bisa dibandingkan dengan bahasa Jepang, bahasa Inggris, atau bahasa Sanskerta, dan lain sebagainya. Kemudian linguistik komparatif adalah perbandingan bahasa-bahasa yang serumpun. Misalnya bahasa Bali bisa dibandingkan dengan bahasa Jawa, bahasa Sasak, kemudian bahasa Sunda, dan bahasa yang lainnya yang ada di Nusantara. Yang ketiga adalah dialektologi, perbandingan satu bahasa dengan dilihat perbedaannya berdasarkan penuturnya dari wilayah yang berbeda maupun stratifikasi sosialnya. Nah, penerapan dari masing-masing linguistik bandingan itu dalam orasi ilmiah saya paparkan masing-masing, yaitu linguistik kontrastif. Saya paparkan perbandingan bahasa Bali dengan bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta termasuk rumpun Indo-Eropa, sedangkan bahasa Bali termasuk rumpun Austronesia. Nah, kemudian untuk linguistik komparatif, saya bandingkan antara bahasa Bali dengan bahasa Liu yang ada di Flores. Nah, itu merupakan satu rumpun tetapi beda bahasa. Sedangkan yang terakhir yaitu dialektologi, saya membandingkan bahasa Liu yang ada di Flores. Nah, pada penerapannya dapat saya simpulkan bahwa pada linguistik kontrastif perbandingan bahasa Bali dengan bahasa Sanskerta, di situ terdapat perubahan-perubahan yang disebut dengan linisi, kemudian perubahan fonem, penambahan fonem, ada juga metatesis, kemudian disimilasi, dan ada juga monokronisasi. Dalam perbandingan itu ditemukan 15 kaidah. Nah, perbedaan-perbedaan antara bahasa Bali dengan bahasa Sanskerta itu disebabkan karena secara intralinguistik itu karena memang karakteristik atau sistem fonologi kedua bahasa berbeda, sehingga bahasa Sanskerta sebagai bahasa pendonor disesuaikan penggunaannya disesuaikan dengan karakteristik fonologi bahasa Bali sebagai bahasa aseptor. Perbandingan secara komparatif antara bahasa Bali dan bahasa Liu, di situ terjadi korespondensi utuh, kemudian ada korespondensi perubahan fonem, kemudian ada juga penambahan fonem, kemudian penyatuan fonem, dan gejala-gejala yang lainnya. Kemudian sama juga perubahan artinya variasi daripada bentuk antara bahasa Bali dengan bahasa Liu itu juga disebabkan karena faktor intralinguistik, karena memang sistem fonologi kedua bahasa berbeda. Namun di sini karena dia bahasa serumpun tidak perlu ada yang menyesuaikan karena memang dia merupakan bahasa yang sama, hanya berbeda karakteristiknya saja. Nah, faktor ekstralinguistiknya tentu karena dia merupakan satu rumpun yang sama berasal dari satu proto. Kemudian kalau dialektologi dalam penelitian bahasa Liu, di sana
ditemukan adanya variasi baik fonem, variasi struktur kata yang sporadis, yang teratur dan yang sporadis. Di situ terdapat banyak kaidah-kaidah. Kemudian yang paling penting dalam penelitian itu adalah ditemukannya 4 bunyi baru yang memang kalau dalam bahasa Liu statusnya sebagai alofon, tapi kalau di penelitian di daerah ditemukannya bunyi-bunyi itu berstatus sebagai fonem. Penelitian linguistik komparatif bermanfaat apabila masyarakat menyadari bahwa bahasa-bahasa yang mereka gunakan itu merupakan satu bahasa atau satu rumpun. Itu berarti bahwa masyarakat pemakai bahasa itu juga merupakan masyarakat yang berasal dari rumpun yang sama. Karena bahasanya merupakan bahasa serumpun, maka masyarakat harus menyadari bahwa mereka merupakan satu keturunan, sehingga ya kita harus hidup rukun, damai, tentram. Nah, tidak lagi ada saling menghina, saling mencaci atau mendiskriminasi antar sesama. Dengan demikian, maka masyarakat akan hidup tentram, damai, dan nyaman. Oke. Nah, manfaat penelitian dialektologi, masyarakat menyadari bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi antara penutur satu dengan yang lainnya, bahwa mereka memang berasal dari wilayah yang berbeda, sehingga masyarakat tidak memiliki penilaian negatif terhadap seseorang ketika mereka itu berbicara menggunakan bahasa yang sepertinya bercampur-campur dengan bahasa Indonesia. Padahal sesungguhnya bahasa yang mereka gunakan itu memang berasal dari wilayahnya sendiri yang kebetulan memiliki memiliki bentuk proto yang sama dengan bahasa Indonesia. Manfaat lainnya menghindari pemaknaan sebuah bentuk yang memiliki sedikit perbedaan, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang jauh berbeda gitu. Nah, kemudian untuk bahasa daerah yang belum memiliki bentuk baku, bagi masyarakat pemerhati yang mencintai bahasa daerahnya, apalagi kalau bahasa daerah tersebut tidak memiliki latar belakang sejarah kuat untuk dipakai sebagai landasan penentuan daripada bentuk baku dari satu bahasa itu. Jadi masyarakat bisa mengajukan permohonan kepada pemerintah berdasarkan penelitian itu dengan melihat variasi-variasi bentuk yang memiliki distribusi atau penyebaran lebih luas digunakan sebagai bentuk baku. Dengan demikian, pemerintah dapat melaksanakan perencanaan bahasa dengan jalan melakukan pembakuan atau menyusun buku hajar sehingga nanti bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, dengan adanya bahasa baku dan bahasa daerah tersebut diajarkan di sekolah-sekolah, itu berarti sudah melakukan pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa daerah. Komitmen saya sebagai guru besar sudah tentu saya akan berusaha menjalankan Tridharma perguruan tinggi, terutama saya ingin dapat mentransfer ilmu dan pengetahuan saya yang saya dapatkan baik melalui proses belajar maupun melalui proses penelitian kepada para mahasiswa dan masyarakat. Di samping itu, saya juga ingin ikut berkontribusi memajukan Prodi Sastra Bali, FIB, dan Universitas Udayana umumnya melalui penulisan artikel berdasarkan hasil penelitian sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam rangka mengangkat
atau menaikkan peringkat universitas baik secara nasional maupun internasional. Demikian profil singkat saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan. Saya akhiri dengan pramusanti. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.